Salam Bapak dan Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bertemu kembali dengan pelayanan Kudam Ministry yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada saat ini adalah pemberitahuan tentang penghakiman yang diambil dari Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7. Tema pada sesi 5 ini sengaja kita ambil dari tentang penghakiman yang diambil hanya dengan Wahyu 14 ayat 6 sampai dengan 7 dan dilanjutkan nanti pada sesi berikutnya ayat 8, 9 dan pada yang terakhir nanti ayatnya yang ke sampai dengan ke 13. Kita akan membagi 3 sesi tentang penghakiman ini. Sesi pertama kita melihat dari tugas-tugas daripada malaikat Tuhan, dan besok dilanjutkan dengan sesi 2, dan lusa akan dilanjutkan dengan sesi ketiga. Mari kita buka Alkitab kita baca Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Demikian firman Tuhan, Wahyu 14 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru-seru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa pada akhir zaman kita akan menerima penghakiman yang terakhir. Tapi sebelum kita melihat penghakiman ini, kita melihat dulu bahwa umur daripada manusia menurut ahli-ahli bahasa maupun ahli-ahli dalam segi umur manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah umur historis. Umur historis ini umur yang dihitung sejak dia lahir sampai dengan meninggal. Itu namanya umur historis. Tadi mungkin ada yang berumur 40 tahun, ada 30 tahun, atau ada yang 17 tahun. Umur yang berikutnya adalah umur biologis. Kenyataan bahwa ada yang berumur 70 tahun tapi tenaganya masih muda, masih 20 tahun. Sehingga umur sebenarnya adalah 70 tahun, tapi karena biologisnya kuatnya dia berumur 20 tahun. Umur psikologis adalah umur di mana secara kejiwaan bahwa umurnya masih muda. Katakan umurnya sudah 70 tahun tapi jiwanya masih jiwa anak muda. Katakan dia sudah masuk lansia usinda tapi secara kenyataannya, kejiwaannya dia masih remaja, bahkan umur 17 tahun. Inilah pembagian umur yang kita bisa lihat di beberapa hal pendapat daripada kaum ahli. Baik umur historis
biologis maupun umur dari psikologis, semuanya akan masuk di dalam penghakiman. Yang baru lahir, balita, sekolah minggu, pemuda remaja, kaum ibu, kaum bapak, dan lansia, semua akan masuk kepada penghakiman. Tidak seorang pun yang lepas dari penghakiman, tetapi semua akan ditentukan, akan diadakan fase-fase penghakiman itu sendiri. Jadi baik sekarang, nanti pada akhir zaman juga akan diadakan penghakiman. Sebab Yesus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Datangnya Yesus kedua kali adalah untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi semuanya akan masuk ke dalam penghakiman. Sebelum penghakiman pada akhir zaman, Tuhan membagi 3 fase di dalam penghakiman ini. Itu bisa dilihat dari tugas malaikat yang diberikan kepada malaikat oleh Tuhan. Malaikat pertama adalah mempunyai tugas memberitakan Injil. Malaikat kedua adalah tugasnya merubuhkan. Malaikat ketiga adalah malaikat penyiksa, menyiksa. Jadi tugas malaikat itu, malaikat pertama untuk pemberitaan Injil, malaikat kedua untuk perubuhan, malaikat ketiga adalah untuk menyiksa. Pada saat ini kita melihat tugas malaikat yang pertama, yaitu pemberitaan Injil. Kepada mereka yang diam di atas bumi, kepada semua bangsa dan semua kaum, dia berseru-seru, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia, sembahlah Dia, karena saatnya telah tiba. Jadi malaikat pertama menyerukan bahwa semua kita harus takut akan Allah dan muliakan Dia, karena waktunya telah tiba. Waktu penghakiman itu sudah dekat. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua isinya. Kita memberitakan firman Allah. Kewajiban kita untuk memberitakan firman Allah yang menyuruhkan, takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Telah tiba saat penghakiman. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, dan segala mata air. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah memberitakan Injil? Apakah kita sudah memberitahu kepada yang kita layani bahwa takutlah akan Dia, sembahlah Dia, bahwa waktunya telah tiba? Kita harus memberitakan Injil. Ini sesuai dengan tugas
yang diberikan Tuhan kepada malaikat. Apakah kita sebagai pelayan? Apakah kita di gereja? Apakah kita sebagai pelayan hudam ministry yang melayani masyarakat, melayani kaum, melayani orang-orang yang termarginal, sudah memberitakan Injil sebagai berita yang sangat indah, berita yang mulia? Apakah kita sudah menyarankan, sudah menghimbau untuk yang kita layani untuk takutlah akan Allah, muliakanlah Allah, muliakanlah Dia, telah tiba saatnya, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, dan segala isinya, dan segala semua mata air. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita mengambil sikap untuk melaksanakan pemberitaan kabar baik, pemberitaan Injil. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, biarlah Tuhan memberkati kami supaya kami melangkah untuk pemberitaan Injil, karena Tuhan sudah memberitakan tugas kami untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pelayanan kami juga adalah pemberitaan tentang kemuliaan Tuhan, tentang takutlah akan Dia, sembahlah Tuhan. Waktunya, waktu penghakiman sudah dekat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa. Amin.